Ready semuanya ya, ini yang ada 20. Kalau kita tunggu lama, lebih baik kita masuk dan kita mulai aja lagi ya. Nah, diperhatikan keterangan saya lewat share screen yang saya kirim nantinya. Dan bahan sebenarnya sudah saya kirim di Moodle, nanti Anda bisa buka juga, dan keterangan berikut juga bisa Anda lihat nanti rekaman pembelajaran kita hari ini. Oke, kita akan lihat kepada materi hari ini, yaitu bagaimana membuat ERD. Itu lagi yang mau kita bahas. Ya, nah ini saya share, diperhatikan. Nah, ini keterangan saya yang singkat, nanti dengan Ibu tentu lebih dalam lagi, karena teorinya sama Ibu. Oke, ada kelihatan ini, kalau di sini saya buat model entity relationship, yang saya kasih ERD, sebenarnya sama aja. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita merepresentasikan dunia nyata ke dalam sebuah gambar database yang dikenal dengan ERD atau ERM. Nah, tentu Anda harus paham. Nah, ceritanya itu tentu Anda melihat dari konsep. Konsep itu lihat, misalnya Anda pandang suatu kampus, gimana kampus. Anda pandang suatu rumah sakit, bagaimana rumah sakit, apa yang terjadi dengan database-nya. Jadi bukan gedungnya yang Anda pandang, tetapi isi di dalam sebuah database yang ada pada suatu instansi. Nah, itu yang harus kita modelkan. Itu yang harus kita representasikan ke dalam sebuah gambar. Gambar ini tujuannya bagaimana kita memudahkan, bukan menyulitkan. Sehingga apa yang mau kita representasikan dengan database, ini akan lebih mudah lagi. Ya. Nah, itu tujuannya kalau membuat pemodelan itu. Oke. Nah, sekarang di dalam suatu model ERD tadi, Anda harus mengenal apa? Nah, yang harus Anda kenal itu antara lain entitas atau entity. Nah, entitas itu bagaimana kita modelkan objek-objek yang ada dalam lingkungan perusahaan. Contoh tadi kalau di kampus yang mudah aja dulu. Di kampus yang ada objeknya adalah mahasiswa, dosen, mata kuliah, gedung atau kelas, atau apalagi yang terkait dengan entitas yang kita pandang dari suatu keberadaan dalam kampus. Nah, itu contohnya yang harus Anda pahami nanti. Ya. Nah, kemudian relasi. Bagaimana kita menyatakan suatu relasi hubungan dari dua buah entitas. Contoh, mahasiswa dengan mata kuliah. Itu kalau kita relasikan, nah relasinya saat sekarang ini adalah dalam pemetaan one to one. Karena Anda belajar hanya bisa satu mata kuliah pada hari dan jam saat sekarang. Tetapi kalau saya modelkan dalam bentuk relasi lain, Anda mengambil mata kuliah itu dalam aplikasi dalam KRS. Yang terjadi adalah one to many. Seorang mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, itu yang one to many. Oke. Nah, kalau saya implementasikan saat sekarang lagi, ada pula yang many to many. Banyak mahasiswa dan banyak mata kuliah yang sedang belajar hari ini. Nah, kalau Anda implementasikan seperti itu, bahwa banyak mahasiswa, contohnya Anda ini lebih dari satu, udah banyak nih. Jadi, atau bisa juga kita representasikan banyak kelas saat ini yang sedang belajar mata kuliah apa. Nah, itu implementasinya many to many, one to one tadi, dan one to many tadi. Tolong dipahami representasi yang seperti itu. Oke, saya lanjut. Sekarang atribut. Entitas itu mempunyai banyak atribut. Nah, atribut dari entitas mahasiswa apa? Nah, so pasti itu nomor BP. Kalau Anda di kampus lain itu namanya NIM. Ya, diikuti apa lagi biasanya? Diikuti oleh nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain sebagainya macamnya. Nah, itu yang dikatakan dengan atribut atau kolom nantinya, atau field name nanti dalam Microsoft Access. Ya, nah itu yang harus Anda pahami di dalam pernyataan atribut. Oke, nah tentu kita akan memperhatikan lagi nanti batasan-batasan lain, itu dikenal dengan primary key, dan foreign key, dan candidate key, dan segala macamnya. Nah, yang saya jelaskan ini tadi ada 4 simbol nanti yang kita gunakan.
Kalau entitas kita menggunakan simbol 4 persegi panjang. Kalau relationship dia menggunakan gambar decision making. Kalau atribut dia biasanya menggunakan nanti bulat elips, ya elips telur nanti bisa Anda lihat di gambarnya. Dan untuk menunjukkan relasi itu nanti dihubungkan dengan suatu garis. Nah, pada garis itu nanti ada pernyataan one to many, dan many to many tadi. Oke. Nah, itu pemahaman. Nah, ini bisa Anda baca nanti. Sekarang, kunci entitas tadi juga sudah saya sebut. Entitas itu nanti kita anggap entitas A, tentu dia akan mempunyai subsetnya. Subset itu disebut dengan atribut. Nah, atribut itu setiap entitas pasti memiliki atribut. Tadi sudah saya jelasin, tidak perlu saya ulang. Relasi sudah. Nah, sekarang kita lihat, misalnya nomor BP dan nama mahasiswa Ali Akbar ada di himpunan entitas mahasiswa. Nah, kalau yang 9801 itu nilai datanya atau data value. Sementara nomor BP adalah atributnya. Sementara mahasiswa adalah entitas. Nah, itu yang harus Anda pahami. Ya. Nah, di sini ada lagi menjelaskan mempunyai relasi dengan entitas sebuah mata kuliah. Jadi, entitasnya mata kuliah, atribut relasinya adalah kode mata kuliah dengan kode sekian dan nama mata kuliah ini. Nah, itu kira-kira implementasinya. Lalu hubungan dengan dua entitas tadi, kita cari relasinya apa? Relasinya kita bisa menunjuk suatu nanti namanya relasi nilai. Ya. Nah, untuk pertemuan dua buah entitas itu bisa kita cari relasinya yang bisa dipahami antara hubungan dua entitas. Oke, tadi saya sudah jelasin one to many, many to many, dan many to one. Semuanya sudah Anda pahami. Lalu untuk gambar juga sudah saya jelaskan tadi. Ini 4 persegi panjang, lingkaran elip untuk atribut, belah ketupat atau relasi, kemudian garis menunjukkan hubungan di antara dua entitas. Nah, oke, kita lihat kembali lanjutannya. Nah, sekarang Anda perhatikan. Ini contoh dari suatu relasi yang sudah tergambar dalam Microsoft Access. Jadi ini sudah diperhatikan Microsoft Access. Anda belajar Microsoft Access nanti setelah UTS. Nah, setelah ini minggu 3 kali minggu lagi Anda belajar pembuatan web nanti dengan menggunakan Notepad. Nanti minggu depan sudah membuat web kita lagi. Nah, sekarang Anda lihat gambar ini. Ini terjadi one to many, gambarnya many-nya begini. Ini one to many. Ini tabel mahasiswa, ini tabel mata kuliah, ini tabel relasi. Nah, itu dia. Nah, bagaimana menggambarkan ini? Nah, itu harus Anda pahami. Ya, ini harus Anda pahami di sini. Nah, lihat. Ini entitas mahasiswa, ini dia yang mahasiswa. Sementara ini nomor BP, nama, alamat, dan lain-lainnya itu ada di sini, di dalam ini atribut semuanya. Oke. Ini entitas mata kuliah, ini dia. Sementara atributnya kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS segala macamnya. Ya, itu dia. Kemudian hubungan dari dua entitas tadi kita sebut dengan relasi. Nah, relasinya kita beri nama relasi nilai. Kita lihat nomor BP ada di sini, ini sebagai foreign key. Kode mata kuliah ada di sini, ini sebagai foreign key. Sementara relasi yang dua ini kalau kita hubungkan, ini bisa kita tambah. Tambahnya kejadian-kejadian yang terjadi di antara dua entitas. Contoh, muncul nilai UTS, muncul nilai UAS, muncul nilai tugas, dan lain-lain segala macamnya. Oke, nah menggambarkan ini yang harus Anda pahami. Ingat, jika ini sudah paham bisa dikonversi ke tabel, ya, dibuat dengan tabel Microsoft Excel. Atau sebaliknya, dari gambar Anda representasikan ke sini. Nah, bagaimana membuat ini? Ini yang harus Anda pelajari nanti setelah UTS. Yang sekarang Anda paham membuat gambar modelnya dulu. Oke, ini yang kita buat dengan Microsoft Visio nantinya. Lanjut, tahapan pembuatan ERD itu yang harus Anda paham ini. Identifikasi dan menetapkan semua entity yang terlibat dalam sistem database. Jadi Anda nanti perhatikan apa saja yang terlibat entitasnya di dalam suatu kampus kah,
atau di dalam suatu rumah sakit kah, atau perbankan kah, atau kantor apakah. Ya. Nah, lanjut. Menentukan atribut-atribut yang fieldnya masing-masing entitas beserta kuncinya. Jadi atributnya bagian dari entitas tadi juga sudah jelaskan. Dan kita harus mencari salah satu kandidat key, dan kandidat key itu yang akan menjadi kunci utama nantinya. Nah, biasanya yang tidak pernah ketemu ganda atau redundant. Nah, itu yang harus Anda pahami. Kalau nomor BP sudah pasti tidak akan pernah ganda. Oke, itu yang sebagai primary key. Dan ingat, nanti yang terjadi di dalam kunci tamu itu adalah kunci yang tidak yang nilai value-nya akan terulang. Ya. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian menentukan derajat relasi. Nah, derajat tadi tingkat hubungan, one to many, dan segala macamnya. Sekarang, Anda perhatikan tabel ini. Ini kandidat key ada dua, it goes dan no of pay. Nah, kalau ini bisa kandidat key, ini juga bisa kandidat key. Mana yang kita pilih? Nah, tentu yang terbaik adalah it goes. Salah satu atribut kandidat key yang dipilih primary key-nya dengan 3 kriteria. Apa itu? Nilai lebih natural untuk dijadikan acuan. Key tersebut lebih sederhana. Key tersebut cukup unik. Nah, ini terjadi seperti itu biasanya. Oke. Kemudian foreign key. Jika sebuah primary key terhubung ke tabel lain, maka keberadaannya akan menjadi foreign key. Nah, itu dia. Ya. Nah, alternate key, diperhatikan, kalau berada dia dalam suatu tabel, nah berarti ini sebagai foreign key, ini sebagai primary key. Oke. Nah, kalau ini kita pisah, ini sebagai primary key. Kalau di sini dia sebagai foreign key. Nah, dipahami. Nah, itulah yang harus Anda pahami dalam membuat gambaran ERD tadi. Oke, ada pertanyaan di sini. Saya stop ini. Sampai di sini keterangan saya dulu. Ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami? Nah, kalau lebih dan kurang, Anda baca lagi modul tadi. Ya. Dan supaya Anda lebih paham, diulang-ulang. Kalau ada yang mengerti hari ini, ada yang enggak. Ada yang besok, ada yang next week, ada yang next month, ada yang next semester. Nah, kalau next semester itu penyakit, ya jelas. Kenapa? Anda akan ulang kembali. Jadi usahakan Anda sebelum ujian bisa paham. Ya. Nah, berulang-ulang itu akan bisa terjadi pemahaman. Oke. Sekarang bagaimana membuat gambarnya dengan Microsoft Studio? Seperti kemarin dilihat kembali ya. Nah, Visio sudah aktif, kemarin kan juga sudah. Nah, mana yang kita ambil? Ya, ada bagian bisnis, engineering, flowchart, general, map, network, schedule, software ini. Nah, yang cocok bagi Anda nanti ambil aja yang flowchart. Nah, pada yang flowchart itu nanti ambil yang basic flowchart. Nah, basic flowchart berarti ini kita create. Nah, ini dibesarkan. Jadikan ini 100% supaya full ya. Nah, sekarang kalau ini sudah full, simbol yang 4 tadi tolong diingat. Mana dia itu? Saya akan ngambil 4 segi panjang sebagai ini dia. Ini sebagai proses. Kemudian ini sebagai decision. Kemudian yang atribut yang mana ini? Ini yang atribut. Nah, ini entity atau entitas. Ini relationship. Ini atribut. Oke. Ini yang garis. Nah, garis ini nanti menunjukkan 1 to 1. Ada yang menunjukkan 1 to many. Putus-putus.
one to many, many to many. Oke, itu dia 4 simbol yang wajib Anda ketahui untuk menggambarkan ERD tadi. Nah, sekarang bagaimana menggambarkan contoh yang ada tadi? Nah, saya sudah dihafal di kepala saya ya. Yang pertama kita ambil entitas mahasiswa. Sekaligus saya nampilin entitas mata kuliah. Sekaligus saya ngambil desain. Nah, ini penempatan-penempatan Anda aja. Nah, sekarang apa lagi yang belum? Kita ngambil analogi terminator di sini istilahnya. Ini bisa Anda atur, terserah Anda ngaturnya nanti ya. Nah, ada berapa kebutuhan entitasnya. Silakan Anda tarik-tarik aja. Silakan Anda susun dengan rapi. Kalau kurang nanti Anda atur. Ini saya mulai dengan di tempat saya tadi ada kesalahan sedikit ya. Ini nomor WP yang harus digaris bawah. Tujuannya apa? Itu sebagai primary key. Ini nama, ya. Ini alamat. Ini jenis kelamin. Ini tanggal lahir. Dan seterusnya. Nah, ini kita hubungkan ke entitasnya. Nah, garisnya sembarang aja, di mana mau Anda tempatkan silakan. Itu dia caranya. Nah, ini entitas apa? Mahasiswa, saya singkat. Oke, sudah selesai. Berarti entitas apa lagi? Mata kuliah. Nah, berarti kita ngambil atributnya lagi. Atributnya Anda atur sendiri nanti. Kira-kira apa yang menjadi atribut mata kuliah? Nah, oke. Ini kita tarik juga hubungannya. Terus kita relasikan. Oke, ini kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester. Oke, lanjut. Ini kita relasikan. Nah, relasikan ini tadi hati-hati. Kalau Anda sekarang, Anda bisanya one to one. Nah, kalau ini saya buat one to many. Artinya apa? Sesuai dengan nama tadi, relasi nilai. Nanti yang bisa. Tapi kalau Anda sekarang one to one, itu belajar. Nah, kan bisa relasinya nilai. Nah, karena kita sesuai dengan contoh yang saya jelaskan tadi, maka seperti itu saya buat. Ini makanya terjadi one to one. Ya. Nah, jadi Anda seorang mahasiswa mempunyai banyak nilai mata kuliah. Nah, artinya apa di sini? Kalau saya buat nomor BP di sini, ini kode mata kuliah di sini, apa artinya lagi? Apakah primary key lagi? Nah, jawabannya yang dua ini bukan primary key lagi. Jadi Anda jangan salah paham. Ini, oh, sorry, bukan itu. Nah, ini bukan foreign key lagi. Ya, ini foreign key. Ini yang primary key. Sorry, ini yang primary key, saya ganti. Nah, itu yang kunci utama. Nah, beda kan ada garis. Ya, oke. Tadi saya juga sudah ingatkan, ini bisa Anda buat ke sini. Bisa Anda buat ke sini. Nah, ini bisa Anda tambah nanti, tambahnya apa, tergantung Anda. Ini bisa ditarik ke atas ke bawah dengan panah. Nah, mau tambah lagi silakan. Tapi kita harus tahu isiannya ya, ditambah tambahan atributnya apa kira-kira. Ini bisa dibuat seperti ini. Nah, ini apa? Nilai absen misalnya. Ini apa? Nilai tugas.
Ini apa? Nilai praktikum. Ini nilai UTS. Ini nilai UAS. Seperti itu. Nah, ini yang muncul tambahannya. Nah, ini harus Anda pahami dalam suatu pembelajaran yang seperti ini. Oke. Nah, jadi ini sudah selesai membuat gambar yang ERD yang kita maksud tadi. Ya. Nah, sekarang Anda paham nggak menginspirasikan atau mengimplementasikan dari tabel tadi menjadi ini? Atau dari gambar Microsoft Access tadi? Nah, sekarang ini kita pindahkan pula ke Microsoft Excel. Nah, berarti saya buka Microsoft Excel. Ini saya simpan dulu ya. Pas. Simpannya seperti biasa, ERD, APS, pas. APS 5 SA4. Oke. Sekarang ini saya stop. Saya harus buka Excel. Nah, gimana Excel? Coba saya minimaliskan ini. Nah, kita buka Excel, bagaimana aplikasinya di set di sini. Nah, perhatikan ini. Saya buat tabel lagi di sini, tabel mahasiswa. Isinya tadi apa atributnya? Nomor BP. Nah, itu yang saya harapkan. Ini pakai garis bawah karena dia sebagai pemiliki. Nama mata kuliah. Kemudian, bukan nama mata kuliah, mahasiswa. Nama mahasiswa. Alamat. Terus jenis kelamin, tanggal lahir, dan seterusnya. ST. Nah, saya isi misalnya ini BP 2019-1801. Saya hafal namanya BP lengkapnya ya. Ini nama Fikri Ratul. Fikri Ratul. Alamat Padang, saya buat aja. Jenis kelamin M misalnya. 1802. Ya. Agita. Alamat Padang juga. Jenis kelamin F. Nah, itu contohnya ya, 2 aja. Sekarang tabel apa lagi? Tabel mata kuliah. Nah, apa atributnya? Kode mata kuliah. Nah, sekarang apa lagi? Nama mata kuliah. Terus SKS. Terus semester. Nah, kita isi pula ini contohnya. Ini tolong diperhatikan, ini yang jadi kunci tadi. Ini saya buat S501. Nama mata kuliah APS. SKS 3, semester 5. Nah, lanjut S502 mata kuliah MK SKS 3 ini 5 juga. Nah, sekarang diperhatikan ini lagi. Ini sama-sama primary key. Nah, sekarang apa yang tergambar dalam tabel ERD tadi? Relasi nilai. Saya akan ngambil dari sini nanti nih.
Jadi ini. Seperti ini ya. Saya tinggal copy aja dulu. Nah, oke. Ini juga saya ambil. Nah, ini kalau dengan Excel ya. Sekarang saya masukkan yang ini. Sorry. Copy. Paste lagi. Nah, masuk. Nah, tetapi di sini akan terjadi apa? Ini maunya urut. Atau seperti ini justru juga boleh, tapi Anda bingung nanti berarti ya. Ini akan terjadi seperti ini. Nah, lihat ini 2 kali 2 kali. Tapi mata kuliahnya bisa kita buat ini. Sama dengan ini. Perhatikan ini. Ini sama-sama kuning, tapi Anda pahami. Apa yang Anda terjadi ini? Nah, ini tidak cocok dia. Harusnya apa? Di S01, S02. Harusnya gimana? Karena ini 8011 S51, berarti ini S52. Nah, diperhatikan ini. Ini di sini, ini 0,052, ini 51 lagi. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan ini, ada perbedaan. Tidak sama dia lagi. Ini juga diperhatikan. Nah, jadi ini sudah beda dia lagi. Ini beda juga. Ini beda lagi karena ini 0501, ini 02 lagi. Dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang harus Anda pahami dan Anda bisa membuat nanti seperti tadi nilai absen, nilai tugas, nilai praktikum, dan seterusnya. Ini boleh Anda isi, boleh enggak. Ini juga dan seterusnya nanti. Nah, oke. Ini akan bertambah. Anda bayangkan, Anda aja ini berapa? 33 orang ya, 32 situ. Ini juga. Ini semester sekarang ini ada 9 paling banyak ini kalau nggak salah. 9 mata kuliah. Bukan dosen ya, 9 mata kuliah. Nah, kira-kira ini berapa? Kalau Anda 30 kali 9 berapa ini? Berarti ini 30 kali 9. Itu isian recordnya. Ini artinya record lagi. Ini record. Nah, itu isian database-nya. Ini jika Anda ada, ini jika Anda 30. Satu kelas ya, record. Nah, perhatikan seperti itu. Nah, ini nanti yang akan terjadi. Oke, ini juga Anda perhatikan nanti berapa jumlah yang sebenarnya lagi. Oke, nah ini saya simpan, ini hasil implementasi dari gambar ke Excel. ERD ke Excel APS 5SA4. Jadi Anda perhatikan itu. Nah, lalu hasil ini tadi, kalau saya kembali lihatkan gambar yang di presentasi tadi, yang mana dia itu? Sebentar. Mana dia tadi? Tutup.
Nah, ini dia. Ini kalau saya copy. Excel ya. Nah, ini saya pindahkan di sini, diperhatikan ini. Saya paste atau paste spesial. Nah, ini diperhatikan. Ini ada kesalahan ya. Ini bukan pakai garis di sini. Dan yang garis ini. Nah, tuh. Oke, nah, ini kira-kira hasil dari ERD menjadi itu. Jadi tabel seperti ini ya. Oke. Nah, lalu satu lagi, bagaimana pula Anda paham dengan hasil yang saya representasikan di sini tadi lagi. Ini. Maaf Pak, tampilan screen-nya nggak ada Pak. Sebentar. Saya silang banyak. Mana saya set tadi ini. Excel. Nah, jadi ini dia tadi dari Excel menjadi dari ERD menjadi Excel ya, dan sebaliknya ke Microsoft Access. Itu harus Anda pahami. Ini visionya tadi. Nah, ini dia yang saya sajikan tadi. Nah, oke. Jadi Excel-nya ini, lalu RD-nya ini aksesnya. Nah, pahamilah itu. Ini pemahamannya. Membuat ini setelah UTS. Ya, buat ini setelah UTS. Kalau yang sekarang Anda kerjakan ini menjadi tabel Excel. Dan dari tabel Excel menjadi ERD. Untuk PR Anda, ini tugas harus bisa hari ini ya, dikirim sebelum jam 6. Yang dua ini dan ini. Isiannya nanti data Anda minimal ini 10, mahasiswa 10, berarti mata kuliahnya 9. Hasilnya apa? 10 kali 9 ada 90 record. Gimana gerak cepat? Anda copy paste aja. Jangan semua sesuatu jadi lambat. Ini tinggal copy paste. Oke? Jadi untuk tugas Anda 1 minggu, ada di sini, Anda buat ini menjadi ERD. Ada kelihatan setnya? Yang untuk tugas ada kelihatan setnya? Mencatat apa Pak? Tugas, tunggu sebentar. Nah, ini untuk tugas 1 minggu ke depan. Buat ERD-nya, gambar ERD dan Excel-nya. Ini juga buat ERD-nya dan Excel-nya. Jadi ada 2 hal yang harus Anda kerjakan untuk tugas 1 minggu ke depan. Tetapi menjelang selesai habis jam, pekerjaan Anda yang mana? Diperhatikan yang saya demokan tadi. Ini. Bentar, share-nya.
Nah, ini yang Anda kerjakan hari ini. Nah, buat ERD-nya dulu dengan Visio, kemudian buat tabel Excel-nya seperti ini dengan data mahasiswa Anda satu kelas. Supaya Anda terlalu repot, Anda minimal mahasiswa 10 orang. Bisa dipahami? Paham, Nadia? Paham, Pak. Ya, 10 orang mahasiswa per Anda ya. Mata kuliah Anda semester sekarang berapa? 9 apa 8? Bukan dosennya. 8. Ya, 8. Nah, berarti ini 8 nih saya ganti. Nah, 8 ini. Jadi di sini berapa jadinya? 3, bukan 30. Berarti berapa jadinya harusnya? 10 kali 8. Jadi berapa record ya sini jadinya? 80 record. Gimana supaya cepat? Copy paste. Gimana Anda teknik copy paste nanti? Kalau nilai boleh Anda isi sembarang, yang angkanya berapa? 0 sampai 100 berkisar. Oke, bisa dipahami? Itu yang harus Anda kerjakan untuk menjelang sampai jam 6. Ya, itu sebentar kok. Nanti Anda kirim di WA grup aja yang hari ini saya akan lihat. Ya. Nah, sekarang saya kira tidak ada pertanyaan untuk merekam hasil pembelajaran hari ini. Nah, tentu saya harus exit dari ini. Ada pertanyaan terakhir nggak? Coba buka kamera Anda semuanya. Buka kamera semuanya. Absen nanti isi di Moodle dan Bitly. Kalau nggak bisa di Moodle, Bitly wajib isi, karena Bitly itu rekaman saya langsung. Nah, silakan buka layar Anda. Ada pertanyaan? Nggak usah takut, nggak usah ragu. Buka layar. Boleh Ini saya nanya, Pak? Boleh, silakan. Apa? Jadi yang tabel di Microsoft Visio tadi itu dibuat sebanyak 10 kali gitu ya, Pak? Kalau yang di Excel 10 mahasiswa dan 8 mata kuliah, sehingga relasinya menjadi 80 yang di Excel-nya. Kalau yang di Visio cuma satu gambar. Terbalik Anda itu. Ya, satu gambar. Oke? Oke, Diana? Nah, ada yang lain lagi? Buka kameranya, saya sambil ngecek absen. Benar nggak Anda ini? Jangan-jangan hanya nama dan Anda tidur atau kamera Anda tinggalkan, Anda tak kemana-mana. Buka absennya. Seperti Giovanni ini, fotonya aja orangnya dari mana saya nggak tahu ini. Itulah kelemahannya belajar online. Ini Pak, kamera saya hidup Pak. Nah, baru Anda. Kalau tadi enggak, udah. Nah, tuh. Yang lain mana? Cepat. Saya akan mengambil absen rekaman sementara. Saya hanya sama absen Anda ini gampang. Tekan print screen jadi ini. Buka kameranya. Buka kamera cepat. Siapa yang enggak kelihatan berarti absen, itu aja kuncinya. Nah, berarti hanya ini ya. Sebentar lagi saya akan exit. Silakan Anda kerjakan, kirim ke WA. Ya. Sudah, saya stop.